Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan Sarija Rahsia di konten Tabir Mimpi, di mana saya menerjemahkan mimpi yang teman-teman sudah kirimkan ke email saya, email khusus Tabir Mimpi, tabirmimpi@gmail.com. Ya, mimpi yang teman-teman sudah kirimkan, insya Allah saya akan terjemahkan maksud dan artinya. Tapi selalu saya ingatkan bahwa apa yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanya referensi berpikir saja, kaji dan olah kembali. Dan saya mengingatkan, karena ada beberapa email yang masuk, email yang datang itu mimpinya tidak detail dan lengkap. Hanya mimpi garis besar saja. Mimpi yang kemungkinan ada artinya teman-teman, saya ulangi kembali, adalah mimpi-mimpi. Pertama, syaratnya sudah melewati 3 hari minimal, tapi masih hafal lengkap seluruh mimpinya. Jadi kalau misalnya teman-teman bermimpi melihat pesawat jatuh, jangan hanya bilang bahwa, Kang, saya mimpi lihat pesawat jatuh, artinya apa? Nah, kalau hanya seperti itu, hanya itu saja, itu mimpinya general, terlalu umum. Bisa terjadi pada siapapun. Tapi kalau mimpinya detail lengkap, diceritakan, dia hafal detail, walaupun sudah 3 hari lebih. Awal mulanya dia di mana, sedang apa, bersama siapa, melihat pesawat, jatuhnya kenapa, jatuh kemana, warna apa, dan lain sebagainya lengkap, itu akan detail dan spesifik artinya kepada yang bermimpi. Karena mimpi-mimpi ada yang merupakan petunjuk. Sebelum saya bacakan mimpi yang akan yang sudah masuk ke email saya, ya, yang akan saya terjemahkan mimpinya, seperti biasa, yuk mari kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab dari Allah melalui syafaat Nabi Muhammad agar kita diselamatkan. Amin, insya Allah. Karena ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memasukkan kembali roh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada jasadnya untuk membalas salawat dan salam seseorang tersebut. Amin, amin, insya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada man fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi Allah. Selamat datang di Tabir Mimpi, di mana tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bacakan email yang sudah masuk. Dan ini saya baru baca sekarang, agar menjaga kemurnian apa yang saya dapatkan, teman-teman. Baik, ini emailnya datang dari Mas Aristewa. Saya geser dulu supaya emailnya bisa muncul dan teman-teman bisa lihat. Ya, dari Aristewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Reja, saya Aris dari Sumedang. Wah, halo Sumedang. Mimpi sebulan yang lalu. Mimpinya masih ingat detail sampai sekarang. Nah, ini memasuki syarat ya. Mimpinya sudah seminggu yang lalu, bahkan ini udah sebulan yang lalu, tapi masih detail, masih hafal, lengkap. Saya sedang berada di rumah. Tiba-tiba di atas atap rumah ada yang jatuh, ular hitam, gede. Persis jatuh di hadapan saya. Lalu saya dan ada yang bantu pukul, karena kaget sampai mati ular tersebut. Jadi sedang di rumah, lalu ada ular jatuh hitam besar. Lalu Mas Aris ini
ikut memukulnya gitu ya. Dan ada yang bantu memukul sampai ularnya meninggal atau tewas atau mati. Saya bilang, kemanain nih ular? Lalu ada tetangga saya bilang, kesanain aja, nunjuk rumahnya sendiri, karena asalnya juga dari sana, kata beliau. Lalu saya bawa ular itu ke depan rumahnya. Dan satu lagi, kejadiannya 3 mingguan yang lalu. Saya mimpi, oh mimpinya banyak nih, bukan satu ya ternyata ya. Baik. Nah, ke tempat yang oke. Kalau gitu saya artikan dulu satu mimpi ini dulu ya. Nanti mimpinya banyak. baik. Ke bawah Mas Aris. Jadi mimpi kalau ular jatuh dan dibunuh ya, ular besar hitam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Nabiullah Nabi Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum. Ular itu memiliki simbol berbagai macam, tergantung kondisi dan keadaan. Nah, ular hitam biasanya dikonotasikan sebuah kiriman. Ya, kiriman dari orang-orang yang memiliki iri dengki, sifat yang pendendam jahat. Sedang berada di rumah Mas Aris, lalu tiba-tiba ada ular jatuh warna hitam besar, dan Mas Aris memukulnya, dan dibantu ada orang yang memukulnya sampai ular itu tewas. Nah, ular itu, lalu Mas Aris bilang, ini akan dikemanakan ularnya katanya. Lalu si orang yang tetangga yang membantu mukul itu, dia bilang, kesanakan saja, dan itu rumahnya dia. Allahu a'lam bishawab Mas Aris. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melindungi Mas Aris ketika ada kiriman yang datang ke rumah. Rumah ini bisa berarti rumah asli yang tempat tinggal atau kondisi badan diri. Ya, rumah itu adalah badan kita. Wujud kita ini adalah rumah. Hati kita adalah rumah. Pikiran kita adalah rumah kita. Jadi ada satu hal kiriman yang akan mengganggu. Ular itu ada simbol yang menyatakan bahwa ular itu adalah setan. Tapi ada juga ada ular yang disimbolkan sebagai jodoh. Tapi ini bukan jodoh. Ini setan, ini kiriman. Ini sebuah kejahatan dari jin kafir yang akan mengganggu Mas Aris. Alhamdulillah di mimpi tersebut Mas Aris berhasil membunuhnya dengan dibantu oleh seseorang. Nah, ada tetangga yang bilang, kesanakan saja ular itu, karena itu tempat dia berasal. Maka Allahu a'lam bishawab. Jangan sampai ini menjadi sebuah sudon atau segala macam ya. Tetap kita bersyukur kepada Allah, tetap mengembangkan baik sangka. Tidak penting siapa yang mengirim, siapa yang melakukan kejahatan. Yang terpenting adalah kita selamat, diselamatkan oleh Allah, dan mari kita doakan kepada siapapun yang menjahati kita agar disadarkan, diberikan jalan yang lurus. Seperti itu Mas Aris. Itu mimpi yang pertama. Lalu ada lagi mimpinya nih, ya ini telanjur saya baca dan mimpinya banyak, gak apa-apa. Dan satu lagi katanya, kejadiannya 3 mingguan yang lalu. Saya mimpi pergi ke suatu tempat, tapi perasaannya saya tempat itu di atas langit. Gak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada di sana. Ternyata kotanya sangat ramai dan sudah modern, sangat indah. Terus saya pengen pulang, tapi susah, harus ada persyaratan yang harus dilakukan, kata ibu saya. Karena dalam mimpi itu, ibu saya orang asli kota itu, tapi ibu saya kelihatan lebih muda. Dan saya dibantu ibu saya agar saya bisa balik lagi ke kota asal pintu keluarnya. Seperti pusaran air, kayak film Lorong Waktu di dalam zamannya saya masih kecil. Oh iya, saya tahu ini film Lorong Waktu ya, ada apa? Saya lupa lagi. Ada Jidan gitu, ada pernah kata Jidan, ada Ustadz juga sana ya, ada Deddy Mizwar, Om Deddy Mizwar yang aktor kawakan nih. Nah, ini bersambung nggak ya mimpinya coba? Iya Kang, pas hari Kamis 29 Mei pagi jam 5.50 saya melihat matahari. Oh ini beda bukan? Kita artikan dulu mimpinya ya. Jadi ini dia bermimpi lagi Mas Aris, katanya dia ada di sebuah kota yang dia sadari katanya ada di langit. Ya, memiliki bangunan-bangunan yang indah, kota yang megah segala macam. Lalu di sana katanya dia bertemu dengan ibunya yang lebih muda, yang menyatakan bahwa kalau mau pulang ke sana itu harus ada persyaratan yang harus dilakukan, kata ibunya, gitu ya. Nah, dia melihat juga ada pusaran. Nah, di sini pusaran itu adalah ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini mimpinya jenisnya adalah lucid dream, mimpi nyata. Jadi ini diberikan apa ya, kalau Sunda dianjangkan, dikunjungkan kalau bahasa Indonesianya, dikunjungkan ke negeri sana, di negeri atas langit ya, diberitahukan bahwa ada sebuah negeri di atas langit yang memiliki pintu gerbang, itu portal ya, pusaran air itu portal, di mana harus masuk dulu melalui portal itu baru bisa ke sana atau kembali ke dunia kita. Dan
Kalau tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa ajakan, atau tanpa tuntunan orang sana, itu jarang sekali orang yang bisa ke sana. Kecuali orang tersebut, manusia tersebut yang dari alam kita memiliki kemampuan, memiliki karomah, kelebihan tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk bisa pulang pergi ke alam sana. Begitu Mas Aris, kalau yang di mimpi ini ya. Lalu ini ada satu tanggungnya, saya bacakan juga. Ini kayaknya pertanyaan nih. Iya Kang, pas hari Kamis 21 Mei, pagi jam 5.50, saya melihat matahari sudah menyorot sangat terang ke genteng rumah saya. Sangat terang katanya. Tapi di atasnya gelap, mendung. Kayak yang tertutup sebagian mataharinya. Jadi salah singkat ya, bacanya ribet jadinya. Berlangsung ada 10 menitan katanya. Dan di atasnya ada pusaran awan hitam, besar sekali. Tapi di sisinya seperti ada kayak pelangi. Apakah ada hubungannya dengan dentuman yang di Bandung ya? Walaupun saya nggak dengar katanya waktu itu. Saya berpikiran mungkin malam Lailatul Qadar karena udara saat itu sangat terang tapi sejuk. Gunung pun sangat hijau dilihatnya, enak katanya. Mungkin ada referensi, oke. Tabir mimpi Kang, hatur nuhun. Ya, tadi sudah saya jawab mimpinya ya, terjemahan mimpinya. Kalau mengenai ini, itu Allahu a'lam bishawab. Nah, yang pasti ada berhubungan dengan dentuman, ya. Dan ini mungkin saya akan bahas di konten yang lain ya, karena ini konten tabir mimpi. Terima kasih Mas Aris untuk mengirimkan mimpinya. Semoga terjawab, mohon maaf salah kurang katanya ya. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin mengirimkan mimpinya, silahkan ke tabir mimpi rehjarahasia@gmail.com. Insya Allah saya terjemahkan mimpinya ketika mimpi teman-teman memenuhi syarat ya. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Aris ini. Mimpinya sudah lebih dari sebulan, sudah lebih dari seminggu, tapi masih apa lengkap, detail semuanya. Ya, seperti itu. Allah lebih sabab. Apa yang saya sampaikan, jangan ditantang-mentah. Kali dan olah kembali. Terima kasih teman-teman. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah salam alaika.